Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Bang HS, mata kabur karena masuk angin. Hari ini kita akan Bang HS akan memberikan ilmu tentang itu ya. Kalau mata kabur itu kan kita tahu biasanya karena ada katarak, mata berlemak, atau mungkin terjadi diabetes, kolesterol dan lain sebagainya. Nah ini kelihatannya agak baru ya Bang HS ya, karena masuk angin. Tuh, ternyata anginnya jahat juga ya, bisa menyebabkan mata kabur. Nah sebenarnya situasi masuk angin yang seperti apa sih yang bisa menyebabkan mata kabur dan bagaimana solusinya? Silahkan Bang HS. Iya Mia, terima kasih juga Mia. Terima kasih juga pada Fan Hasan Sabila. Saudaraku Fan Hasan Sabila, salam saya dari Bang HS. Saudara-saudara saya yang ada di luar Indonesia, di luar negeri, di luar Pulau Jawa, dari Papua, Lampung, Medan, kemudian Kalimantan, ada juga mereka yang di Bali, Lombok, Riau, dan sebagainya. Kemudian saudara-saudara saya yang ada di Jakarta, Bogor, Jawa Barat, Tangerang, Bandung, termasuk di dalamnya yang saat ini banyak sekali yang gemar dengan Hasan Sabila dari daerah Bandung. Kemudian saudara-saudara saya juga yang ada di Jawa Tengah, hampir semua Jawa Tengah itu sudah mengikuti. Dari Tegal, apalagi Semarang, Magelang apalagi yang lebih dekat, Solo apalagi, mereka juga mendengarkan selalu setia dengan Bang HS. Tidak lupa dari Yogyakarta dan Jawa Timur. Yogyakarta hampir semua pesisir Jogja, baik dari selatan, utara, timur, dan barat. Mereka selalu akan menanti ilmu-ilmu tambahan dari tumbuh-tumbuhan. Kalau kita belajar tentang ilmu matematika, banyak guru yang mengajarkan. Belajar tentang kimia, banyak orang yang pandai tentang kimia. Belajar tentang Al-Quran, banyak pondok-pondok ahli membaca Al-Quran. Belajar tentang politik, banyak mereka yang ahli di dalam politiknya. Tapi belajar tentang herbal masih dihitung dengan jari. Saya minta kepada teman-teman, sebarkanlah ilmu ini, karena tumbuh-tumbuhan di Indonesia itu itemnya, macamnya itu mencapai 11 juta item. Tidak mungkin Hasan Sabila akan mengingat 11 juta macam-macam item tersebut. Saking banyaknya. Kemampuan untuk menghafal 2000 saja itu termasuk orang yang jenius. Artinya kita harus bahu-membahu. Kita saling bersatu. Berikanlah resep-resep ini kepada bangsa Indonesia. Mereka adalah saudara-saudara kita. Di Jogja sudah terlihat kesadaran masyarakat Jogja yang menggunakan obat-obat herbal ternyata lebih cepat. Banyak kesaksian yang kita ambil. Bahkan sekarang kesaksian itu sudah terkumpul ratusan kesaksian tanpa adanya rekayasa, sebab rekayasa itu adalah perbuatan dosa. Perbuatan manusia yang tidak beriman. Resikonya apa? Uang yang akan diraihnya, dikumpulkannya karena rekayasa itu menjadi uang haram. Maka Hasan Sabila mengajarkan kepada semua tim Hasan Sabila, janganlah kita makan uang haram. Jangan kita menggunakan kesaksian yang harus dibayar, yang harus didikte. Biarlah mereka keluar dari lisannya. Atas kebanggaan kesembuhan si pasien, maka dia mengutarakan, baik langsung yang masuk di dalam program kita,
baik yang tidak langsung yang disebut programnya InPass. Informasi pasien terus bertambah dari hari ke hari. Kecintaan Hasan Sabilah kepada fan Hasan Sabilah karena mereka serius dan taat menjalankan ramuan-ramuan, mencoba racikan-racikan Hasan Sabilah, kemudian mereka sembuh. Kesembuhan inilah kepuasan batin. Ini yang disebut adalah ilmu jariah yang tidak akan putus walaupun Hasan Sabilah tiada. Karena apa? Sudah ribuan orang, bahkan mungkin jutaan orang yang mencatat resep Bang HS untuk diterapkan kesehatan kepada keluarganya ternyata terbukti. Tidakkah kita senang sebagai seorang muslim memberikan kebenaran untuk orang lain agar orang lain itu sembuh dengan sempurna? Kesembuhan itu karena keikhlasan di dalam kita memberikan. Tapi dasarnya kalau kita tidak ikhlas, resep itu tidak akan menjadi obat. Akhirnya bisa berbalik. Resep yang diberikan kepada Bang AS karena ngawur, artinya tidak ikhlas, hanya bergaya sok tahu, biar dipandang sebagai herbalis atau bapak herbal Indonesia, ini sangat berbahaya. Asal ngomong, asal kasih, kemudian terbalik karena pemberiannya tidak ikhlas. Tujuannya hanya untuk mencari jati diri. Hasil yang didapatkan apa? Adalah banyak orang yang terbalik. Harusnya sakit lambung, dia sembuh, justru dengan resep itu dia justru diare. Harusnya saraf kejepit dia sembuh, justru dia malah stroke. Seharusnya mata katarak dia bisa jernih lagi, bisa tidak double lagi memandang sesuatu, memandang objek. Ini justru semakin gelap. Ini artinya resep yang diberikan adalah resep atas jati diri ingin jadi terkenal. Banyak sekarang kejadian di Indonesia seperti itu. Saya berharap kepada bangsa Indonesia, sesungguhnya di dalam menerapkan ilmu, janganlah ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita akan membuahkan hasil. Membuahkan hasil, kalau itu sekedar tipuan, maka hasilnya menjadi hasil haram. Sadarlah kepada bangsa Indonesia yang sok memberikan resep-resep kepada orang lain, stop sampai di sini. Karena akan membuat orang semakin terpuruk di dalam kesehatannya. Mari kita belajar bersama. Pelajaran herbal bukan pelajaran nenek moyang yang diturunkan kepada Bang HS, tapi adalah pelajaran jelinya seseorang itu meneliti satu demi satu, terkumpullah jumlahnya sampai ribuan item tumbuh-tumbuhan. Dihafalkannya, kandungannya dia tahu persis, diraciknya, kemudian racikan itu menjadi obat. Pada malam hari ini, kita akan berbicara tentang masuk angin. Kenapa? Sebab masuk angin hanya sekedar mereka itu mengetahui masuk angin cukup dengan minum air panas atau air hangat. Masuk angin cukup dengan dikrokin. Masuk angin cukup minum obat masuk angin. Ternyata itu semua adalah teori-teori yang salah. Efek apakah terjadi
pada metabolisme. Jika si penderita itu mudah masuk angin, maka ikuti Bang HS. Kita akan tahu. Jangan disepelekan masuk angin. Ternyata masuk angin itu bisa membuat orang menjadi darahnya kental. Ternyata masuk angin itu bisa membuat matanya menjadi kabur, diawali dengan pusing. Ternyata masuk angin itu bisa muncul vertigo yang berkelanjutan. Teori-teori masuk angin, orang beranggapan atau berkesimpulan adalah masuk angin itu jenis penyakit yang ditandai dengan gejala berupa keringat dingin, mual, muntah, meriang, sakit kepala, badan terasa tidak enak, nyeri otot, terus kemudian nafsu makan menurun, mudah lelah. Itu dianggap adalah kesimpulan masuk angin. Di dalam teori kedokteran, masuk angin tidak dilibatkan menjadi penyakit. Makanya saya ambisi sekali untuk membahas tentang masuk angin ini. Boleh yang dikatakan masuk angin itu ketika orang kedinginan, masuk angin. Ketika orang itu kelelahan, masuk angin. Ketika pori-pori itu sudah tertutup atau mati, gampang sekali dia masuk angin. Penyebab dari masuk angin. Perhatikan Bapak dan Ibu. 1. Si penderita diawali dengan penyakit MAH. Maka si penderita penyakit MAH, kalau terjadi sehari-harinya dia minum obat MAH, kambuh obatnya ya minum MAH. Terus dia minum begitu bertahun-tahun, akhirnya keluarlah keringat dingin. Ini tanda-tanda si penderita sakit MAH ini sudah antibodinya turun. Tidak kuat menahan serangan penyakit. Muncullah keringat dingin, muncullah sesak napas, muncullah perih pada perut, muncullah kaki menjadi berat, muncullah mata menjadi kabur. Ini berawal dari MAH. Yang kedua adalah seseorang kebiasaan atau gen dari orang tuanya HB-nya selalu rendah. Setiap bulan HB-nya melalui dicek selalu rendah. Saya sudah memberikan untuk jus HB. Teori saya kepada jus HB bagi mereka yang punya gen HB-nya rendah, ini berbahaya. Jangan anggap HB rendah ini hanya sekedar keringat dingin. Untuk tidur selimutan sembuh. HB rendah dapat berakibat jantung itu menjadi lemah. HB rendah dapat berakibat ginjal itu tidak berfungsi atau gagal ginjal. Kita tahu setiap penderita gagal ginjal pasti yang ditanya HB-nya berapa. Kegagalan HB atau kita tidak bisa mempertahankan HB, maka seseorang itu dipastikan tingkat dewasanya atau pada usia tua dia akan mengalami gagal ginjal. Ini tanda-tanda orang yang masuk angin itu HB-nya rendah. Masyarakat Indonesia pada umumnya HB rendah itu selalu dengan cara dikerok. Karena ini adalah masuk angin. Kemudian si penderita ditanya setelah dikerok, bagaimana? Sudah enakan? Enteng? Padahal itu adalah teori yang salah. Mengerok ini tidak meningkatkan HB. Sebab HB ini adalah vitamin darah yang membutuhkan zat besi, protein, dan oksigen. Kerok tidak mendapatkan zat besi, tidak mendapatkan protein, dan tidak mendapatkan oksigen. Yang berarti teori ini adalah teori yang salah. Yang ketiga, tubuh kekurangan vitamin darah. Mari kita pelajari. Vitamin apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh agar tubuh tidak gampang masuk angin. 1.
vitamin K. 2, vitamin B3, ini ada di ikan, Pak, di ikan laut ya, B3 itu. Kemudian zat besi dan protein. Ini baru vitamin-vitamin yang menjaga tubuh agar tubuh ini tidak mudah keringat dingin atau masuk angin. Nanti saya akan mengajarkan kepada Bapak dan Ibu vitamin itu berada di mana dan bagaimana kita mengolahnya. Saya akan memberikan pelajaran itu. Kemudian Bapak dan Ibu, tertutupnya pori-pori kulit yang disebabkan oleh, ya artinya kulit itu mati, Bu. Pori-pori kulit itu mati yang disebabkan oleh 1, sel kulit mati. Artinya kulit tidak terawat. Kena debu, kena minyak, tidak pernah dibersihkan, ya, kena keringat, tidak pernah diusap. Akhirnya kulit itu menjadi mati. Kemudian over nikotin, rokok berat. Ini yang bisa membuat pori-pori itu menjadi mati. Selanjutnya over kolesterol. Ini juga salah satu unsur yang bisa membuat pori-pori itu menjadi mati. Apakah pori-pori mati ini tidak berakibat kepada organ yang lain? Hasan Sabilah menjawab, organ yang akan diserangnya adalah otot kaku, jantung lemah, syahwat loyo, tulang rapuh. Siapa bilang pori-pori mati tidak berefek? Karena pori-pori tidak mampu menghirup atau bernapas untuk mengambil oksigen, sementara hasil metabolisme di dalam tubuh manusia yang dibuang sebagai zat racun atau CO2 dikeluarkan lewat pori-pori, tapi pori-pori buntu atau mati sehingga tidak bisa keluar. Terjadilah keracunan darah. Jika darah tercampur racun, akibatnya apa? Gagal ginjal, mata glukoma. Efeknya sampai ke mata, Bapak dan Ibu. Kita tidak mengira hanya pori-pori yang buntu tidak bisa menghirup udara karena permasalahan ketiga hal tadi berakibat macam-macam penyebab. Maka ketika ditanya, mereka yang gagal ginjal punya riwayat diabetes? Tidak, Pak. Punya riwayat hipertensi? Tidak, Pak. Apakah ini dari peminum pecandu alkohol? Tidak, Pak. Ternyata dari pori-pori yang mati. Kemudian masuk angin juga bisa terjadi dari radang usus. Ya, jadi nanti ada demam, BAB berdarah dan sebagainya, itu terjadi dari radang usus. Ya, usus besar maksudnya. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, akhirnya diare terus-menerus, tidak pernah berhenti, pendarahan terus-menerus, tidak pernah berhenti. Ditanya, adakah ambeien? Wasir? Tidak, Pak, normal. Sakit lambung? Tidak, Pak, tapi kok malah diare? Itu adalah angin di dalam tubuh. Bapak Ibu, mari kita belajar cara mengatasi masuk angin. Yang pertama, banyak mengkonsumsi sayuran hijau daun. Lalap maksudnya, Bu, ya, untuk dilalap. Ya, betul. Hijau daun, Bu, ya. Berarti ini tidak termasuk brokoli. Tidak termasuk timun. Tidak termasuk kacang panjang.
Yang dibutuhkan hijau daun. Semua hijau daun bagus untuk mengatasi atau membuat kekebalan tubuh. Vitamin-vitamin yang saya sebutkan di atas tadi itu bermanfaat untuk mencegah agar kita tidak gampang masuk angin. Yang kedua, banyak mengkonsumsi ikan laut. Ikan lautnya apa ya Pak Hasan? Baiklah, kita carikan ikan laut yang kandungannya ada B3, proteinnya tinggi, ya. Terus dia juga punya vitamin K. Kita pilih ikan laut apa yang berguna bagi mereka yang gampang masuk angin. 1. Kepiting. 2. Ikan sebelah. Ikan sebelah itu yang satu warnanya hitam, dibalik warnanya putih. Yang ketiga, kakap merah. Yang keempat adalah ikan pari atau ikan P. Paling bagus, jenis-jenis ikan ini hanya dikukus ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan digoreng atau dikasih bumbu, apalagi bumbunya santan, ini tidak boleh. Terus cara berikutnya untuk mengobati masuk angin, banyak minum air putih hangat, artinya air yang direbus. Menghindari hobi makan kecut, menghindari makanan yang berlemak tinggi, jeroan, kaldu daging, dan sebagainya. Kemudian menghindari begadang dan di ruang ber-AC terlalu lama. Selanjutnya, menghindari kebiasaan mengkonsumsi obat masuk angin. Ya, Bapak dan Ibu, yang namanya obat Bu ya. Definisi obat itu adalah orang yang sakit minum obat kemudian dia sembuh, tidak akan kambuh lagi. Itu namanya obat. Jadi setiap masuk angin, mengkonsumsi obat masuk angin, ini namanya meracuni darah kita sendiri. Paham Bu ya? Ini tidak boleh kita lakukan terus-menerus. Saya ada tetangga, kalau tidak minum obat masuk angin, katanya bersendawa terus, gelegean terus. Ini menjadi kebiasaan. Pada akhirnya hanya bertahan mengkonsumsi obat masuk angin selama 3 tahun tiada. Ini bukan jalan keluar untuk mengatasi kita masuk angin. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Efek orang yang sering masuk angin, ini efeknya Bu ya. Kebiasaan seseorang terbiasa sakit masuk angin, efeknya apa saja terhadap organ tubuh? Ibu dengarkan, Bapak dengarkan baik-baik, dan saudara-saudara fan Hasan Sabila yang selalu menanti Bang AS, perhatikan ini, efeknya. Yang pertama adalah sakit lambung berkepanjangan, ya. Masuk angin hanya cukup dengan minum air putih hangat. Sebaliknya, cukup dengan kerokan, artinya dia tidak mengobati masuk anginnya, hanya cukup dikerok. Sakit lambung berkepanjangan tanda-tanda bahwa lambung ini adalah akut, penyakit lambung akut. Kalau sudah dengar akut, ini berarti dekat Bu. Umur kita sudah dekat. Kalau kita sudah mendengar akut, ini artinya dekat, susah disembuhkan. Kemudian yang kedua, merusak fungsi mata. Ya, efek dari masuk angin. Mata menjadi terhambat cairannya. Pertama diawali dengan pusing. Setelah pusing, keluar cairan mata.
Setelah keluar cairan mata, cairan yang tersedia pada kelenjar lacrimalis mata, akhirnya jumlahnya, volumenya menjadi berkurang. Berkurangnya cairan air mata, dorongan atau desakan tekanan bola mata meningkat. Muncul mata menjadi merah. Bukan mata kabur lagi yang ia rasakan. Pasti dia akan mengalami gejala glaukoma. Itu dari masuk angin itu, Bu. Yang ketiga adalah terjadi sering otot kram dan keras mengencang. Bisa pada lambung, bisa pada kaki. Kram. Ini tanda-tanda seseorang itu penderita masuk angin karena kekurangan vitamin-vitamin tadi. Yang keempat adalah terjadi pembengkakan hernia. Bayangkan Ibu, bagi seorang bapak tiba-tiba tidak ada masalah, terjadi pembengkakan hernia. Dia operasi, resikonya tinggi. Diobati, ternyata isinya hanya angin, tidak sembuh-sembuh. Selama angin itu ada di dalam metabolisme. Kemudian yang kelima adalah merusak limpa, lambung jadi keras dan bengkak. Hati-hati dengan ini Bapak dan Ibu ya. Kalau sudah merusak limpa, saking lamanya kita sakit masuk angin yang diatasi hanya dengan tiduran, kerokan, akhirnya merusak limpa. Kalau sudah merusak limpa, badan lemes, perut keras kencang, makan tidak doyan, ilat jadi pahit. Yang keenam adalah terjadinya rematik tulang. Kita tidak tahu bahwa ternyata rematik tulang itu bisa diakibatkan karena si penderita seringnya masuk angin. Tulang rasanya nyeri sekali. Kemudian yang ketujuh adalah merusak sel kulit menjadi kusam dan keriput. Nah, ini yang sering ditakuti oleh para wanita. Kalau mendengar masuk angin biasa. Tapi kalau sudah masuk angin itu bisa membuat kulit itu kusam loh. Bisa membuat keriput loh, baru dia takut. Usia muda, katakanlah baru usianya 40 tahun. Tapi kelihatan tua sekali. Ternyata si penderita adalah penderita sering masuk angin dan pori-porinya mati. Kelihatan tua sekali. Kita akan mengenal Bapak dan Ibu bagaimana untuk mengetahui seseorang itu masuk angin. Apa tanda-tandanya? Mari kita simak bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Karena mempelajari hal keuntungan bagi diri sendiri aja dulu Bu ya, nggak usah orang lain. Ini sangat besar manfaatnya. Pelajaran ini adalah pelajaran gratis, tapi manfaatnya sampai dunia akhirat. Tidak akan pudar ilmu itu. Untuk mengetahui tanda-tanda orang yang mudah masuk angin. 1. Sering BAB berdarah. 2. Badan sering lemes, tidak bertenaga, pinginnya tiduran terus. 3. Wajah pucat, tidak segar. 4. Kulit kering. 5. Sering kerokan. Ini tanda-tanda masuk angin. Seseorang mudah masuk angin. Yang keenam, HB rendah.
Yang ketujuh, sering kram pada lambung dan kaki. Ya, kram atau kejang otot pada lambung dan kaki. Perhatikan ya Bapak Ibu ya itu ya. Yang kedelapan, mata makin kabur. Kalau sudah tanda-tanda seperti itu Bu, saya tidak diabetes dan saya tidak hipertensi, saya kolesterolnya normal, tidak ada penyakit minus dan tidak ada mata plus. Tapi kok jadi kabur ya Pak Hasan? Ini tanda-tanda dari masuk angin. Yang kesembilan adalah linu pada tulang. 9 ciri-ciri Bu ya. Sering linu pada tulang, ini berarti si penderita pasti sering masuk angin. Itu tanda-tandanya. Saatnya kita akan membuat resep. Ini adalah resep masuk angin yang berguna bagi mereka yang cuci darah atau gagal ginjal. Sangat berguna. Ini bisa diterapkan ya Bapak dan Ibu bagi mereka yang gagal ginjal. Karena gagal ginjal itu indikasi atau tanda-tanda orang yang gagal ginjal itu mukanya pucat, masuk di sini. HB-nya rendah, masuk di sini. Kulitnya kering atau mati, masuk di sini. Ya Bu ya, maka inilah tanda-tanda ini masuk pada penderita gagal ginjal. Maka resep ini bisa digunakan. Mari Bapak Ibu siapkan, tulis saja. Resep masuk angin, mata kabur, dan gagal ginjal. Biar mudah diingat ya Bu, Bapak dan Ibu. 1. Siapkan temu ireng 1 ruas. Bengle 1 ruas. Puyang 1 ruas. Brambang merah 10 biji. Benalu kemuning 6 lembar. Benalu alpokat 6 lembar. Bagi mereka yang sulit untuk mencari benalunya, ini adalah pilihan yang terbaik Pak ya. Berarti bisa kita gantikan dengan daun kemuning 20 lembar, daun alpokat 6 lembar. Bisa kita gantikan itu pilihan cadangan. Utamakan dengan pilihan-pilihan yang utama ya. Nah, itulah Bapak dan Ibu hadiah dari Bang HS bagi mereka yang sering masuk angin dan mereka yang gagal ginjal. Mudah-mudahan doa Bang HS mereka selalu sehat selalu. Mereka yang sedang sakit kemudian sekarang mereka menjadi sehat. Tidak pula datang penyakitnya, kambuh-kambuhan, tapi mereka betul-betul dicabut penyakitnya oleh Allah. Karena cobaan sudah cukup. Doa Bang HS, semua fan Hasan Sawila dan fan mereka selalu hidup sehat alami. Amin. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.